Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial urip.info. Kali ini kita akan belajar bagaimana mengubah dan menerjemahkan teks petunjuk praktikum kimia virtual dari suatu aplikasi yang disebut dengan Crocodile Chemistry. Oke, kita mulai dengan membuka aplikasi. Kebetulan sudah diletakkan di desktop. Oke, ini adalah tampilan awal ketika kita membuka aplikasi Crocodile Chemistry. Nah, sekarang kita akan mencoba menerjemahkan salah satu dari praktikum yang sudah disediakan di dalam aplikasi ini. Kita pun nanti bisa membuat sendiri, merancang sendiri model-model praktikum yang akan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi tidak mesti harus menerjemahkan, tapi kita bisa membuat sendiri dari awal. Namun untuk pertama kali ini kita akan mencoba menerjemahkan salah satu teks petunjuk praktikum yang ada. Kita cari di jenis praktikum energi, kemudian kita pilih di other example. Sebenarnya bebas, dimanapun kita bisa coba terjemahkan gitu ya. Oke. Sekarang kita coba buka yang ini, perubahan energi. Sekedar untuk contoh saja. Ini yang akan kita terjemahkan. Kalau kita hendak menerjemahkan ini langsung di sini bisa, tetapi resikonya nanti aplikasi kita menjadi tidak sesuai dengan standarnya atau tidak sesuai dengan defaultnya. Oleh karena itu kita harus simpan data ini, kita simpan sebagai data kita sendiri. Caranya adalah kita klik file, kemudian kita pilih Shift S. Seperti ini, biarkan saja abaikan yang muncul pesan seperti ini, kita klik OK. Nah, sebenarnya ini kita sedang mengcopy, kita sedang menyalin file yang ekstensinya CXC. Untuk memudahkan akses, kita simpan di desktop saja. Kita ubah namanya atau kita beri nama perubahan energi A. Seperti itu. Nah, sekarang ini sudah beralih. Jadi bukan lagi ini. Jadi kalau kita buka ini sudah beda. Jadi yang kita punya tadi adalah sudah berbeda dari yang ada ini. Oke, sekarang kita buka yang tadi ya. Kita klik file, ini ada recent file. Nih, yang barusan kita tutup tadi. Nah, sekarang kita akan ubah ini. Untuk mengubahnya ini kita perlu sedikit lakukan perlakuan, yaitu dengan cara klik kanan. Di sini ada tag action. Kalau ini disable editing berarti nanti tidak akan bisa mengubah. Nah, sekarang ini sebenarnya sudah diubah. Tetapi di bagian yang lain, di bagian log ini masih tercentang. Jadi property value-nya itu tercentang ini terkunci. Oleh karena itu kita harus buka dulu dengan cara menghilangkan tanda centang. Oke, seperti ini. Nah, sekarang untuk mengalih bahasakan, mengubah beberapa kata sehingga sesuai dengan kebutuhan kita. Ini kita butuhkan alat untuk menerjemahkan. Kita salin Ctrl T, kemudian kita buka Google Translate. Kalau bisa bahasa Inggris, silakan langsung dialih bahasakan. Tapi kalau tidak bisa, kita lakukan seperti ini saja. Nah, ini adalah hasil terjemahannya. Kita salin lagi. Untuk menyalin di Google Translate, kita boleh saja langsung klik di bagian sini ya. Klik copy, sudah tersalin. Balik lagi ke aplikasi. Nah, nanti di sini, kalau kita langsung taruh di sebelah sini, kita langsung tempelkan di sini, Ctrl V gitu ya. Kemudian kita lakukan perubahan-perubahan seperlunya. Nah, misalnya saya akan mengubah ini, maka yang ini sulit untuk kita lakukan. Oleh karena itu, kita bisa lakukan dengan cara menghapus yang ada ini, yang tadi sudah Ctrl T ya. Kemudian di bagian sisi sebelah sini ada Path Library. Kita boleh tambahkan di bagiannya Presentation, kemudian pilih instruksi. Ini seret saja ke dalam. Seret ke sebelah sini. Oke, kemudian kita tempel di sebelah sini. Ctrl V. Terus yang ini kita sudah tidak butuhkan. Yang ini kita bisa hapus. Kita delete. Nah, ini yang hasil terjemahan tadi. Di situ ada menu
yang bisa kita manfaatkan untuk mengganti font, mau huruf besar, huruf kecil, mau menebalkan dan sebagainya. Kalau di tempat tadi itu akan mengalami kesulitan. Jadi di sini misalnya kita ubah yang ini menjadi tegak gitu. Sudah tegak. Kemudian fontnya hendak kita ubah, kita tinggal klik di sini. Hanya sekali lagi, pilihan font yang ada ini sangat terbatas. Jadi tidak banyak yang bisa kita pilih gitu ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting ini kita sudah bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian di sini perak nitrat, misalnya kalau kita ingin ubah, kalau yang di sana tadi kita nggak akan bisa nih mengubah ini menjadi rumus kimia yang benar. Jadi di sini kita bisa tuliskan AgNO3, jadi formatnya ini kita bisa lakukan dengan cara klik di sini. Klik di sini, nah yang di atas ini sudah muncul tol baru, nah ini sudah jadi. Nah demikian cara mengubahnya. Kemudian silakan melakukan pengaturan agar semuanya menjadi tampak. Nah, kalau menghendaki ini mau diubah, jadi backgroundnya, kalau yang dicontoh tadi kan backgroundnya ada warnanya. Kalau yang ini nggak ada, kita bisa klik di sini. Nah, di bagian atas ini ada pilihan warna background. Silakan disesuaikan dengan yang biasa disukai, biasa digunakan, atau mana yang lebih nyaman untuk dilihat. Diadaptasi saja. Ini misalnya saya ubah seperti ini. Bila ini sudah selesai, silakan untuk mengunci kembali. Jadi caranya adalah dengan cara klik kanan, kemudian di sini lock. Ini kita pilih ini, property value editingnya kita kunci. Oleh karena itu sekalian saja di instruction action-nya ini kita disable editingnya. Oke, kalau sudah, maka kita tidak bisa melakukan apapun. Menggeser pun kita tidak bisa. Selanjutnya, ini bisa disimpan. Jangan lupa menyimpannya. Ini tadi yang sudah kita buat. Nah, kemudian untuk yang bagian bawah ini akan kita bahas di waktu yang berbeda. Bagaimana cara menambah alat dan bahan sehingga siswa sudah siap untuk menggunakan. Kemudian hati-hati di dalam menerjemahkan, ada beberapa yang perlu kita adaptasi sehingga tidak keliru atau tidak salah persepsi itu siswanya. Oh iya, ini ada yang perlu, misalnya nih ya, proses pembentukan ikatan eksotermis. Kan tidak ada proses pembentukan ikatan eksotermik. Nah ini kita edit lagi, jadi kita bawa ke sini, kita enable editing, kemudian klik kanan lagi, lognya kita buka. Nah ini baru kita tambahkan. Jadi kalau proses pembentukan ikatan itu adalah eksotermis, kalau pemutusan adalah, nah ini maksudnya itu ini kemungkinan. Boleh pakai huruf K, eksotermik atau eksotermik, silahkan saja disesuaikan. Nah yang seperti ini, saya tidak mengubah apapun hasil terjemahan tadi. Oke, kalau sudah selesai, ya boleh diklik sini juga ya. Instruction-nya kita disable, kemudian log-nya kita tutup seperti ini. Jadi prinsipnya adalah kita membuat salinannya lebih dahulu, kita simpan di folder kita, dan nanti bukanya adalah pakai aplikasi ini. Nah, kalau penasaran ini bagaimana cara menggunakannya, ini untuk contoh saja ya. Misalnya kita ini kan akan membandingkan mana yang lebih reaktif gitu. Kalau suhunya lebih tinggi berarti dia lebih reaktif. Ini caranya adalah tinggal klik geser sini. Ini ada tanda, kalau tanda seperti ini berarti kita sudah boleh tuangkan. Tapi kalau tandanya tidak ada, kalau tanda plus begini masih bisa belum bisa berjalan. Jadi kita tunggu sampai muncul ini. Ada tanda kayak model kaleng yang miring gitu ya. Kita lepaskan. Nah, kalau menurut petunjuk ini kan disuruh mengamati sampai suhu tertinggi berapa, kemudian sampai mendingin lagi, baru kita nanti akan lakukan perbandingan dan terusnya. Itu maksudnya untuk praktikum yang ini. Tapi tujuan kita sekali lagi adalah hanya mengalih bahasakan dari yang ada. Kemudian sekalian pengenalan, kalau mau full screen silakan klik di sini nih. Ini full screen. Kalau mau kembali klik lagi di sebelah sini. Aplikasi yang cukup elegan yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran kimia, untuk praktikum secara maya atau secara virtual. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada tutorial urip.info berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.